Sosok pengganti Presiden Jokowi diungkap jelas dalam ramalan Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang naik tahta sekitar tahun 1135 dan mangkat pada tahun 1157. Prabu Jayabaya dikenal luas karena ramalan-ramalannya yang kita kenal sebagai jangka Jayabaya yang di kemudian hari banyak terpenuhi. Misalnya, ketika Prabu Jayabaya meramalkan tentang kehadiran penjajah Jepang di tanah Jawa, dan masih banyak lagi. Salah satu ramalan Jayabaya yang terkenal luas adalah soal Satrio Piningit yang akan membawa Indonesia bangkit dari kegelapan kembali ke kejayaan. Sosok Satrio Piningit ini kemudian kembali ramai diperbincangkan orang. Menjelang suksesi kepemimpinan negara, siapakah sosok Satrio Piningit yang bakal menggantikan posisi Presiden Joko Widodo? Sosok Satrio Piningit, pengganti Presiden Jokowi, digambarkan sebagai sosok yang mempunyai 3 karakter di dalam dirinya. Itulah 3 karakter yang menjadi karisma raja-raja pada zaman dahulu, yang tampil saat rakyat dan negerinya mengalami keterpurukan dan mampu mengatasi persoalan tersebut. Karakter pertama yang dimiliki Satrio Piningit, sosok yang digambarkan sebagai pengganti Presiden Jokowi, adalah Pandito, yang artinya sosok ini digambarkan sebagai sosok yang sangat religius, yang selalu akan meminta petunjuk yang maha kuasa sebelum mengambil keputusan atau tindakan apapun. Karena karakternya yang religius ini, sosok Satrio Piningit pengganti Presiden Jokowi ini dikenal jujur, terbuka, adil, tegas, dan dapat mengayomi seluruh rakyat. Karakter kedua yang dimiliki sosok pengganti Presiden Jokowi adalah Bayangkara. Artinya, sosok ini berjiwa besar. Dia tidak akan merendahkan rakyatnya, akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok pengganti Presiden Jokowi ini akan menjadi sosok yang dapat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Karakter ketiga yang ada di dalam diri sosok Satrio Piningit pengganti presiden adalah Rajo. Artinya, sosok pengganti Presiden Jokowi ini adalah sosok negarawan yang tulus yang dapat mengendalikan dirinya dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Sosok ini akan mampu mengendalikan dirinya dengan baik sehingga selalu menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Sikap sewenang-wenang jauh dari sosok Satrio Piningit pengganti Presiden Jokowi ini. Lalu siapa dari antara figur-figur yang muncul ke publik sebagai kandidat pemimpin negara saat ini yang di dalam dirinya diketahui terdapat 3 karakter jangka Jayabaya? Dinamika politik di tanah air masih terus bergulir. Tentu alam negeri ini akan ikut menyeleksi dan menempatkan sosok terbaik. Sosok Satrio Piningit yang mampu mengelola alam, tanah, air, dan udara, serta anak-anak negeri ini menuju kejayaan yang didambakan sesuai kehendak Sang Maha Kuasa. Selain itu, dari Raden Ngabei, Ronggo Warsito adalah seorang tokoh pujangga pemerintahan Sultan Pakubuwono VII yang memiliki berbagai karya sastra Jawa. Memiliki nama asli Bagus Burhan. Ronggo Warsito lahir di kota Surakarta pada tahun 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Selama hidupnya, Ronggo Warsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan, mulai dari falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, dongeng, babas sastra bahasa, kesusilaan adat istiadat, pendidikan, primbon ramalan, dan sebagainya. Dan Ronggo Warsito meramalkan akan ada 7 Satrio Piningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas Kerajaan Majapahit. Menilik dari ramalan tersebut, masyarakat Indonesia pun banyak yang menafsirkan siapa saja Satrio Piningit tersebut dan apakah ciri-ciri calon presiden 2024 mendatang ada dalam ramalan Ronggo Warsito. Yang pertama, Murwo Kunchoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjuro. Disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan
yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga ke seluruh jagat. Dari penyebaran itu, ditafsirkan jika sosok Murwo Kuncoro sebagai Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Sadra Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia, juga berwibawa atau ditakuti. Sayangnya, sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah, buruk, juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Dalam tafsiran tersebut, tokoh itu dianggap sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Dirinya menjadi pemimpin pada tahun 1967 sampai 1998. Yang ketiga, Sadra Cinumput Semula Atur. Tokoh tersebut ditafsirkan sebagai B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 sampai 1999 karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau dinumput, namun hanya dalam masa jeda atau sekedar menyelingi saja. Semula Atur. Yang keempat, Sadra Lelono Tanpong Rame. Selanjutnya, ada tokoh pemimpin yang suka mengembara atau berkeliling dunia dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang memimpin pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang kelima, Sadra Peningit Hamengtuo Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang ditafsirkan dari ramalan Ronggo Warsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya Hamengtuo. Yang keenam, Sadra Boyong Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini jika tokoh yang dimaksud merupakan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh, Sadra Pinandito Sinisian Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penjabaran ciri-ciri tersebut menurut masyarakat tidak sesuai dengan Presiden Jokowi, sehingga masih banyak orang yang menunggu siapa sosok Sadra Pinandito Sinisian Wahyu ini. Tapi tidak sedikit pula masyarakat menganggap jika tafsiran tersebut merujuk pada wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Lantas apakah Anda ada sosok Sadra Piningit Sinisian Wahyu yang terlihat dari calon presiden tahun 2024? Percaya atau tidak pada ramalan tersebut? Mari kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan jalan kehidupan pada seluruh umat manusia di bumi ini.